Saya ingin katakan pada semua, stok orang baik di Republik ini tidak kurang dan tidak berkurang sama sekali. Cuman belum menang. Yang tidak punya tugas diberi tugas, yang seharusnya punya tugas dibebas tugaskan. Itu yang terjadi sekarang. Nah, jadi kalau mau niru Bung Karno, jangan hanya bajunya, tapi prinsipnya yang ditiru. Iya betul. Oh, hentikan guru. Kami tidak ingin berdosa guru. Guru sudah guru, jangan lanjutkan guru. Aja. Ini parah nih. Guru, hentikan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Akbar CK. Setelah kabinet bayangan, muncullah juga presiden bayangan. Kita tidak kekurangan orang yang jujur, tetapi kita kelebihan orang yang munafik dan gak tahu malu, seperti yang ada di video ini. Apa kabar Bapak Presiden Prabowo? Semoga sehat selalu. Lama juga kita tidak berjumpa. Lebih tepatnya, bagaimana mekanisme konstitusional untuk memberhentikan seorang wakil presiden. Penting, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, konstitusi memberikan kesempatan kepada presiden untuk mengusulkan 2 calon wakil presiden kepada MPR paling lambat 60 hari sejak terjadi kekosongan. Artinya, Republik masih mempunyai jalan konstitusional untuk memperoleh wakil presiden baru yang lebih kompeten, lebih berwibawa, lebih mampu membantu presiden menyelamatkan negara. Ada baiknya Indonesia mempunyai wakil presiden baru sebelum 2 tahun masa pemerintahan Bapak pada 20 Oktober 2026. Mungkin dengan demikian, Republik ini masih mempunyai harapan. Paling tidak, sedikit harapan kepada Presiden Prabowo Subianto. Ini ada lagi nih, postingan dari warga Instagram, namanya Denny Indrayana. Coba kita baca. Kalau saya jadi Presiden Prabowo, saya memberi contoh pemberantasan korupsi dari diri saya sendiri. Jika gagal, saya siap mundur. Dengan tagline, gagal berantas korupsi, Prabowo bukan presiden 2 periode, tapi presiden 2 tahun saja. Menurut Anda, apakah presiden berani? Nah, ini adalah contoh dari postingan orang mabok dan lupa ingatan. Kenapa? Coba lihat. Teng teng teng. Teng teng teng. Denny Indrayana resmi berstatus tersangka kasus payment gateway. 6 kasus korupsi jerat Denny Indrayana. Mantan koruptor kok ngomentarin presiden yang memberantas koruptor. Mungkin dikiranya ya kita ini nggak bisa cari rekam jejaknya. Nggak bisa dicari kesalahan dia di masa lalu. Mungkin dia bilang gini, alah netizen mah nggak akan tahu kasus saya yang dulu. Lah ini bisa dicari kok, masih ada kok nih. Ya cuman beda zaman aja. Lu ketahuannya pasti zaman Pak Jokowi. Ya semisalnya dulu yang menang Pak Prabowo bukan Pak Jokowi, ya lu ketangkep juga. Dan saya pastikan lu nggak akan bikin nih postingan seperti ini sekarang. Nah inilah kalian ini ya, pasukan terjal yang suka sekali lupa ingatan, amnesia seketika. Sok paling ngerasa kalian itu tidak punya dosa di masa lalu, sok paling suci, sok paling agami, sok-sokan ngasih masukan ke presiden, harusnya gini, harusnya gitu, tapi diri sendiri begini. Ini ya pesan saya buat para terjalan dongo-dongo, hasibu anfusakum, koreksi diri kalian dulu. Nah kalau kalian udah bener, ya udah boleh mengoreksi orang lain. Nah ini diri sendiri pernah jadi koruptor, tapi sok-sokan ngasih masukan ke presiden, harus gini, harus gitu, koruptor ini harus diberantas, kalau nggak bisa berantas, ya mundur aja, dih. Dan kalau saya jadi Denny Indrayana sekarang, saya tidak akan main sosmed. Kenapa? Karena saya punya malu. Saya nggak mau dikasih panggung warawiri kemana-mana. Karena saya mantan koruptor. Masa iya mantan koruptor dikasih panggung, masih muncul di media? Namanya nggak tahu malu. Media itu namanya nggak tahu malu. Sok-sokan ngajarin Pak Prabowo Subianto untuk pecat Gibran. Sok-sokan pula soal pemberantasan korupsi. Padahal dialah pelaku korupsi. Waduh, gimana guys? Silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar. Kita lanjut ke video berikutnya. Nah, dari mana kemudian gagasan ini muncul ya? Pada dasarnya dari apa yang kami amati dan ketidaksengajaan. Kalau kita buat kabinet bayangan kayaknya bagus ya untuk membangun kesadaran dan pendidikan publik soal bernegara. Penelitian kami bilang untuk Indonesia hanya dibutuhkan 21 menteri.
Untuk kemudian tidak sekedar bicara penghematan anggaran, tetapi efektif penyelenggaraan pemerintahan presidensial. Coba bayangkan rapat paripurna kabinet di era Pak Prabowo itu besarnya luar biasa. Ya. Pernah lihat nggak menteri ngomong? Nggak ada. Hampir Semua hampir ceramah kapannya. Pak Presiden. Nah, bagaimana Pak Presiden tahu kerja-kerja orang ini kalau tidak dilaporkan? Lalu bagaimana mereka disatukan kinerjanya agar menguntungkan publik bersama? Jadi terlalu besar, rumit sendiri, gelisah sendiri dengan tata kelola bernegara. Ya kami tampil dengan lebih sederhana 15. Kalau ingin memperbaiki Republik itu jalurnya jalur politik. Kalau hari ini kita antipati sama politik, terus mau memperbaiki lewat jalur mana? Kan gitu. Yang kedua, kalau mau mengatasnamakan dukungan rakyat atau mengatasnamakan rakyat, kami mewakili masyarakat, kami mewakili civil society, kami mewakili kepentingan rakyat, itu juga harus diuji. Benar nggak kita mendapatkan dukungan dari rakyat? Sekarang kan terbalik. Orang yang belum pernah teruji dalam pemilihan, belum pernah teruji dalam kontestasi, ngerasa berhak mengatasnamakan rakyat. Sementara orang yang sudah pernah menang pemilihan, menang kontestasi, jadi anggota DPRD, jadi bupati, jadi wali kota, jadi anggota DPR, jadi presiden, kok nggak boleh mengatasnamakan rakyat? Padahal kan sudah proven, terbukti mendapatkan dukungan rakyat. Kalau buat saya hari ini, yang paling berhak mengatasnamakan rakyat pemerintah loh. Karena nggak jadi elected office kalau nggak dapat dukungan rakyat. Kan proven. Sementara teman-teman yang berbaris tadi, misalnya, kalau mengataskan dukungan rakyat dipilih oleh siapa? Makanya nggak ada presidennya tadi. Belum dipilih rakyat. Kan kalau ini appointee. Penunjukan. Kalau menteri-menteri kan boleh. Itu kan penunjukan. Jadi kalau adu gagasan di tingkat ide akademik boleh. Tapi ide dan gagasan ini kan dalam ruang lingkup yang lebih luas harus dapat approval dari masyarakat. Makanya ide gagasan kita tuh kita jual pada saat kampanye kan. Kita tawarkan pada masa kampanye kan. Masyarakat ini kan sebagai komisaris pemilik perusahaan yang kemudian memutuskan ide dan proposal mana yang kemudian mereka terima. Kan kita kan bisa saja merasa bahwa ide saya canggih kok, ide saya keren kok. Tapi di ujungnya kan harus ada juri terakhirnya. Siapa yang menentukan ide ini paling keren dan paling canggih? Kalau kita percaya dengan sistem demokrasi, suara terakhirnya adalah penilaian pemilik suara. Pemilik suara aja siapa? Masyarakat. Nanti kalau misalnya mereka punya ide, saya nggak apa-apa, kita adu aja idenya, nanti tawarkan juga pada saat pemilu 2029, tawarkan juga ide itu. Lewat apa aja terserah. Mau bikin partai sendiri kek, atau mereka bergabung sama-sama masuk ke dalam satu partai yang sama kek. Tawarkan ide itu ya sudah. Tapi kalau bukan menteri-menterian, kalau jabatan-jabatan ini tetap ada di luar politik, ya menurut saya akan jadi show aja. Tapi kalau jabatan-jabatan ini mereka sudah siapkan, kemudian bareng-bareng ikut partai politik tertentu, partai gerakan rakyat mungkin, atau partai apa misalnya, mereka jual lagi ide ini ketika pemilu, nah itu akan jadi sebuah kontestasi ide yang luar biasa. Ada kabinet baru, kabinet bayangan. Pertanyaan saya satu, buat apa kabinet bayangan? Katanya untuk mengawasi pemerintahan. Tapi menurut saya, Indonesia kan sudah punya mekanisme pengawasan yang jelas. Sudah ada DPR, ada DPD, ada BPK, ada Mahkamah Agung, ada Mahkamah Konstitusi, ada akademisi, ada media, dan ada masyarakat sipil. Kritik terhadap pemerintah itu memang penting, tapi kritiknya juga harus menghasilkan solusi. Yang saya pertanyakan, kabinet bayangan ini benar-benar mengawasi pemerintahan dan akan menawarkan solusi yang lebih baik, atau cuma jadi panggung politik dengan nama baru. Indonesia menganut sistem presidensial, bukan parlementer seperti di Inggris. Di negara kita, kedudukan resmi buat kabinet bayangan itu nggak ada. Jangan sampai masyarakat mengira mempunyai kewenangan yang sama dengan para menteri. Rakyat itu tidak membutuhkan semakin banyak panggung politik. Yang rakyat butuhkan sederhana, gagasan yang bisa menyelesaikan persoalan nyata, persoalan ekonomi, persoalan pendidikan, persoalan lapangan kerja, hingga pelayanan publik. Gimana pendapat kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam Jigikis. Yang tidak punya tugas diberi tugas, yang seharusnya punya tugas dibebas tugaskan.
Itu yang terjadi sekarang. Nah, jadi kalau mau niru Bung Karno, jangan hanya bajunya, tapi prinsipnya yang ditiru. Iya betul. Bagi saya, orang yang satu ini selalu menjadi lelucon. Dan dia menjadi lelucon bagi saya karena menurut saya terlalu munafik sebagai manusia. Dia masih merasa dirinya adalah orang baik yang belum menang. Memang kekalahan itu sakit ketika seseorang terlalu ambisius, terlalu bernafsu, dan terlalu ingin menang. Maka ketika dia kalah, sakitnya membuat dia tak bisa move on seperti orang ini. Saya ingin katakan pada semua, stok orang baik di Republik ini tidak kurang dan tidak berkurang sama sekali. Cuman belum menang. Maka pemimpin yang seperti ini harus menjadi pemimpin bagi Indonesia. Kalau mau pemimpin di kalanganmu saja, tidak apa-apa, saya tidak keberatan. Tapi untuk menjadi pemimpin Indonesia orang seperti ini saya sangat keberatan. Bahkan urusan untuk konsisten pun dia tidak mampu. Didengar. Transportasi apa yang siap berbut? Dan hampir semua jawabnya motor. Dia bilang bukan. Di sini dia bilang transportasi itu memiliki manusia kaki. Tapi setelah itu dia akan menjawab berbeda karena memang dia adalah kapal yang punya dengar gagasan yang benar. Nih dia. Dan apa transportasi itu? Motor. Itulah kualitas. Tapi sayangnya dia merasa dirinya paling mampu jadi pemimpin. Dia merasa orang baik yang layak memimpin dan dia harus menjadi pemimpin. Astaga. Kita ini tidak waras bernegara. Hanya kalau presiden bersedia mengatakan hentikan semua pajak, hapus semua pajak, maksimalkan sumber daya alam untuk memakmurkan rakyat, baru kita bisa bicara negara bangsa. Itu bukan kata-kata saya ya, itu adalah kalimat dari seorang akademisi, politisi bernama Syukur Mandar. Tentu saja apa yang dikatakannya mengundang perhatian publik karena Syukur terbaca mendorong presiden untuk menstop pajak agar Indonesia dianggap waras bernegara. Syukur Mandar sendiri bukan orang sembarangan. Dia adalah doktor hukum yang pernah jadi dekan Fakultas Hukum Universitas Ibnu Khaldun Jakarta. Sekarang ini dia punya kanal YouTube yang lazim memuat kritik keras ke pemerintahan Prabowo Subianto. Subscriber YouTube-nya mencapai hampir 80.000 orang. Di Pilpres 2024, dia tercatat aktif sebagai Ketua Panitia Peluncuran Juru Kampanye Nasional pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar seperti dilaporkan JPNN Oktober 2023. Jadi mungkin tidak berlebihan kalau dia disebut orangnya Anies. Nah, itulah video kita kali ini. Silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar. Semoga kita bukan dari bagian orang yang munafik, yang sok merasa paling suci, paling bersih, dan juga bukan pula orang yang nggak tahu malu. Ya guys, saya Akbar CK undur diri. Jumpa lagi kita di next video. Assalamualaikum. Bye.